Assalamualaikum Sob Solder, alhamdulillah jumpa lagi. Kali ini kita coba memperbaiki receiver parabola dengan merek Next Parabola. Ini keluhannya dia mati total, dan setelah kita melakukan pengecekan di area power supply, nah ini power supply-nya, ternyata ini IC power supply-nya dia short di bagian VCC. Nah, untuk IC power supply-nya ini, atau kita singkat saja IC regulator. IC regulatornya ini dia pakai yang SD6832. Nah, berhubung kita tidak punya IC SD6832 ini, kita akan coba modif menggunakan IC DH321. Pertama-tama kita cek dulu bagian pin 1 untuk di PCB-nya ini, dia terhubung kemana. Kita lihat ya, ini dia terhubung ke bagian ground primer. Untuk data IC DH321 ini, untuk pin satunya juga terhubung dengan ground primer. Nah, untuk pin keduanya ini dia terhubung dengan resistor 3R yang di paralel, yang terhubung juga ke ground primer. Nah, untuk IC DH321 itu untuk pin 2 nya itu adalah pin feedback atau pin umpan baliknya yang terhubung ke optocoupler. Jadi untuk pin 2 ini, untuk resistornya ini kita angkat karena fungsinya beda. Terus resistor 3R nya kita angkat, ada 2 buah. Kemudian nanti kita lakukan penjamperan ke optocoupler di pin 4 optocoupler. Nah, kita lihat di sini untuk pin optocouplernya itu, kalau yang di PCB ini dia terhubung ke pin 4 IC SD6832 nya. Dan untuk IC DH321 untuk pin 4 nya itu dia no connect. Jadi dia no connect, dia tidak digunakan. Karena tidak digunakan ya kita potong saja. Ini ya saya tidak tahu ini dia terhubung atau tidak, tapi karena memang ini dia tidak digunakan, jadi ya kita potong saja. Nah, daripada kita potong jalur sini agak repot, karena di sini juga ada kapasitornya, jadi ya kita potong saja kaki yang tidak digunakan ini. Nah, kemudian kita lihat lagi di pin ketiga pada PCB ini, jalurnya ini jalur VCC. Kemudian untuk data IC DH321 ini untuk pin ketiga adalah jalur feedback. Nah, berarti ini kita angkat. Di sini ada 2 buah resistor 470K. Kita angkat yang ini aja, yang satunya aja yang terhubung langsung ke pin ketiga. Nanti kita akan potong jalurnya saja, karena kita menggunakan komponen-komponen ini masih kita gunakan. Di sini ada elko kita pakai, di sini juga ada dioda kita pakai, dan ini juga ada kapasitor keramik masih kita pakai. Jadi nanti ini kita potong saja. Untuk jalur ini yang pin ketiga DH321 kita hubungkan ke optocoupler. Di sini saya untuk menjumper saya menggunakan kawat kecil, karena ini arusnya tidak besar, jadi kita pakai kawat kecil saja sudah cukup. Kita lihat untuk pin kedua ini
untuk IC DH321 adalah jalur VCC. Jadi nanti ini pin 2 ini, jalur ini yang di PCB ini kan sudah kita lepas komponennya ini, resistor. Jadi nanti kita tinggal menghubungkan ke bagian sini. Ini ya sobat solder. Atau kalau mau yang lebih dekat, di sini ada elko. Nah, itu ya sobat solder. Kita siapkan dulu kabelnya. Di sini saya karena tidak menemukan kabel, di sini saya menggunakan kawat email. Nah, di sini saya memilih untuk menjumper ke komponen terdekat. Di sini ada elko 50 volt 22 mikrofarad. Dia. Jadi seperti ini ya sobat solder. Setelah kita yakin ini jalurnya udah benar, sekarang kita pasang IC DH321-nya. Pasangnya jangan kebalik ya. Nah, udah. Sekarang kita solder. Nah, untuk pin 5 yang ini kita siapkan resistor 68K. Seperti ini ya sobat solder. 68K. Di sini saya pakai yang 0,25 watt. Kita pasang dari atas ini saja ya. Kemudian kaki resistor yang ini kita hubungkan ke jalur positif elko pada elko primernya ini, elko yang besarnya ini. Untuk kaki jalur positifnya yang ini, dan nanti kita ambil aja dari diodanya ini. Kita dekatkan ke pin atau ke kaki diodanya ini. Seperti itu ya. Jadi seperti ini kita tempelkan serapat-rapatnya, kemudian kita lakukan penyolderan. Bismillah. Oke, kita cek lagi solderannya. Oke, sepertinya soldernya udah bagus. Nah, kita cek solderan bagian sini. Sini dia agak belepotan di sini solderannya. Kita potong yang terlalu berlebihan. Nah, ini sepertinya dia kurang merata soldernya. Oke, sudah siap dan kita siap untuk mencoba. Jadi kita akan tes di bagian 5 voltnya. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah keluar 5 voltnya. Dan kita lakukan pengecekan sekali lagi. Kita pastikan 5 voltnya ini dia normal. Oke, terbaca 5,08. Kemudian kita ukur lagi yang lainnya. Ini ada 18 volt. Kemudian satunya lagi
13 volt. Oke, saya anggap ini sudah normal. Kita ukur tegangan primernya, ini harusnya ada sekitar 300. Ya, di sini terbaca 296,4,5. Oke, saya anggap ini normal. Baik sobat solder, langsung saja kita lakukan pengecekan. Kita colok, bismillahirrahmanirrahim. Oke, udah nyala, dan kita tes lagi untuk output power supply-nya apakah sudah normal. Ini udah terbaca 5 volt. 5 volt, kemudian kita ukur yang lainnya. Untuk bagian 15 volt di sini terbaca berapa? Oke, 15 voltnya terbaca 15,69, saya anggap normal. Kemudian untuk 20 voltnya di sini terbaca berapa? 21,5 volt. Ya, di sini juga saya anggap normal. Oke, kita ukur 5 voltnya sekali lagi, di sini terbaca 5,07. Oke, normal di sini. Dan bisa lihat di sini untuk tampilan 7 segmennya udah nyala dan normal. Kita coba ganti-ganti channel. Ini alhamdulillah udah nyala ya. Demikian sobat solder, modifikasi power supply Next Parabola ini semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di tutorial lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.